Buntut dari peristiwa peledakan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, pemerintah akan mengkaji kembali pembatasan dan pengawasan game online yang mengandung kekerasan, kriminalitas, hingga penampakan senjata yang realistis seperti game online PUBG. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam, nanti akan hadir bersama kami, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Kemudian sudah bergabung secara virtual, psikolog anak, remaja, dan keluarga, Mbak Sani Budiantini Hermawan. Mbak Sani, sehat? Sehat, alhamdulillah. Agung di sini, Mbak Sani ketemu lagi secara virtual. Iya. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Kemudian ada juga Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus dari Kementerian PPPA, Mbak Ciput Eka Purwiyanti. Mbak Ciput, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ciput sudah bergabung sama kami. Agung di sini, Mbak Ciput. Saya mau Ya, coba Mas Agung. kepada Mbak Sani terlebih dulu. Mbak Sani, sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam di sini, begitu, seberapa besar pengaruh bermain game online kepada kesehatan mental remaja? Iya, Mas Agung, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin masalah adiksi game ya atau permainan game online, itu sebenarnya impact-nya kalau tidak dibatasi tentunya akan menimbulkan impact yang lumayan cukup serius begitu ya. Seperti salah satunya aja kalau kita lihat antara lain kesehatan fisik, mata ya kan. Karena ada adiksi game di situ membuat seseorang juga akhirnya tidak fokus belajar, maunya bermain, sulit bersosialisasi dan sebagainya. Nah, terlebih sekarang ada yang namanya konten yang tidak sesuai dengan batasan usia anak. Sehingga anak bisa menyerap value-value yang tidak sesuai. Karena seringnya dia bermain misalnya, automatically permainan anak akan belajar dari apa yang dia mainkan. Kan begitu. Kemudian juga sekarang game online itu bermain bersama. Nah, kadang-kadang ketika orang tua tidak ada di sampingnya, tidak terawasi begitu ya, kalimat-kalimat dari permainan yang mereka omongin itu juga kadang-kadang kasar gitu kan. Nah, ini juga akhirnya membuat kebiasaan-kebiasaan buruk yang akhirnya bisa muncul di dalam lingkungan sehari-harinya. Nah, ketika juga seorang anak tidak sesuai dengan batasan usianya, maka proses informasi yang diolahnya itu juga akan menjadi salah. Misalnya saja tadi, akhirnya anak sangat tidak peka terhadap empati. Darah itu menjadi sangat biasa. Menembak kepala orang misalnya menjadi sesuatu yang wajar. Karena ini merupakan permainan. Tapi ketika seorang anak di usia yang belum matang, ini bisa mempengaruhi cara pandang, cara pikir yang ada ketika nanti dia berinteraksi di dalam dunia nyatanya. Oke. Nah, oleh Karena itu bentuknya saya juga 3 dimensi kayaknya game sekarang ya, betul-betul bukan kartun tapi seperti orang beneran. Kemudian ketika ada adegan tembak, kemudian dan peperangan sebagainya tampak seperti realistis sekali dan itu di game. Jadi anak-anak berpikir bahwa itu hanya permainan kok gitu ya. Betul, sehingga lihat darah merah itu juga jadi biasa, makanya biasa juga ada dibelurkan ya. Dan saya sebenarnya sangat setuju dengan batasan usia. Karena tadi kemampuan anak menyerap sesuatu konten itu memang harus sesuai dengan proses kognisi atau kemampuan dia dalam mengelola informasi. Jangan sampai berlebihan atau tidak sesuai dengan batasannya, akhirnya membuat si anak itu jadi menyerap nilai, value, atau informasi yang keliru begitu. Kemudian tadi soal kata-kata kasar di game online, begitu saya kira ini evidence based karena saya pun secara pribadi pernah coba begitu bermain game di sana, begitu bebasnya, begitu leluasa orang berkomunikasi termasuk berkata-kata kasar. Bisa jadi ada perundungan dan sebagainya begitu di dalam game sendiri yang tidak secara sadar kemudian dialami oleh anak-anak. Nah, dampaknya ternyata begitu besar kalau tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Sani. Kalau begitu Mbak Ciput dari Kemen PPA, bagaimana kemudian Kementerian PPPA memandang wacana pembatasan game online yang mengandung kekerasan ini? Apakah ini merupakan langkah yang sangat efektif begitu untuk melindungi anak dari pengaruh negatif dunia digital? Ya, Mas Agung, kami tentu sepakat ya dengan wacana untuk pembatasan akses kepada PSE sebetulnya. Jadi penyedia sistem elektronik, dan itu sebetulnya sudah ditetapkan di PP 17 tahun 2025 yang kita kenal dengan PP Tunas. Di situ sudah disepakati ada pembatasan-pembatasan usia, dan khusus mengenai game ini sebetulnya Komdigi dulu masih Kominfo sudah menerbitkan Permen Kominfo nomor 1 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Nah, di situ sudah jelas bahwa melihat
tadi seperti Pak Menteri kan juga menyampaikan ada sisi positif dari berbagai game yang bisa diakses oleh anak-anak karena itu bisa merangsang daya kognitif mereka ya Mbak Sani untuk misalnya belajar strategi, belajar bekerja sama, kemudian juga mencapai tujuan tertentu dengan melakukan upaya yang pas. Namun demikian, kalau kemudian mereka tidak memainkan game-game yang sesuai dengan klasifikasi usianya, nah itulah yang berbahaya. Karena dalam Permenkominfo ini sudah diatur batasan-batasan, misalnya untuk anak usia 3 tahun ke atas, 3 sampai 5 tahun, 3 sampai 7 tahun, mereka ini kan perlu belajar juga. Ada banyak sekali platform-platform digital yang bermanfaat untuk anak-anak mengenal warna, mengenal huruf, kemudian mengenal binatang, suara binatang dan lain-lain. Itu kan perlu. Dan selama itu orang tua juga mengawasi dan mendampingi, tentu anak mendapatkan manfaat. Nah, yang menjadi masalah di game PUBG ini, kriteria usia kalau kita lihat di Play Store itu adalah 12 tahun plus gitu ya. Nah, di situ kalau menurut kategori game untuk kategori usia 12 plus ini memang ada unsur kekerasan dan sudah diwajibkan orang tua untuk memberikan pendampingan pada saat anak mempergunakan game ini. Yang dilarang untuk kategori ini adalah tidak boleh konten kekerasannya itu menggunakan senjata tajam, kemudian ada kelihatan darah dan unsur horor sadis gitu. Itu yang nggak boleh. Dan itu ada untuk kategori usia 18 plus. Nah, saya ingin menyampaikan di PP Tunas sudah menyoroti apa yang menjadi risiko anak-anak pada saat mereka mengakses sebuah platform digital atau PSE ini. Yang pertama dari sisi konten tadi, kita harus pastikan bahwa konten-konten dari PSE ini mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini memang PSE itu harus melakukan evaluasi mandiri yang nanti oleh tim di Komdigi untuk diperiksa, diaudit apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, risiko berikutnya ini adalah kontak. Nah, di semua platform digital atau PSE yang memungkinkan antar pengguna platform digital ini untuk saling berkomunikasi itu juga ada risiko bagi anak. Karena mereka bisa bercakap-cakap dengan orang yang tidak dikenal, hanya dikenal oleh anak sebagai teman bermain. Tetapi kan anonimitas di ranah digital ini sangat tinggi. Bisa jadi mereka yang di situ mengaku usia anak atau sebetulnya orang dewasa. Yang kemudian dia bebas berkata-kata kasar dan itu didengarkan oleh anak. Kemudian kontak lain adalah bahaya anak-anak untuk mengalami grooming dari orang-orang dewasa yang bermain bersama anak. Dan itu risiko-risiko itu ada, termasuk anak-anak ini ada risiko untuk pelindungan data pribadi. Sering anak-anak ini naif sekali pada saat dia merasa bahwa ini adalah temannya, dia bebas kalau ditanya itu jujur gitu. Nama ayah ibunya siapa, bekerja di mana, sekolahnya di mana, dan lain-lain. Dan itu menjadi entry point bagi predator untuk mengeksploitasi anak. Padahal nah, berikutnya adalah ya. Iya betul. Nah itu kan semua di Permenkominfo nomor 1 tahun 2024 itu setiap klasifikasi game itu sudah jelas bahwa setiap PSE harus mencantumkan klasifikasi apakah itu harus didampingi orang tua atau cukup pengawasan orang tua. Nah ini kuncinya kemudian adalah literasi digital. Tidak hanya anak tapi orang tua kita yang banyak tertinggal ini di literasi. Banyak orang tua generasi milenial yang mungkin juga nggak paham gitu. Ini kan orang-orang tua muda sekarang kan generasi milenial. Nggak semua loh paham dengan game-game daring ini. Atau mereka nggak suka. Sebetulnya orang tuanya juga paham, mengenal resikonya. Tapi kan yang terjadi sekarang adalah orang tua justru menghadirkan gawai, ponsel begitu untuk supaya anaknya diam. Sementara orang tuanya bekerja atau melakukan kegiatan lain gitu kan. Betul.
Karena ini nggak dilibatkan ada edukasi pendewasaan partisipasi anak untuk diberikan edukasi literasi dan kemudian belajar untuk bertanggung jawab sesuai usianya ya Mbak Sani ya. Nah itu kan sebetulnya secara pola pengasuhan itu ada pengasuhan positif pada anak. Sayangnya ini memang belum semua orang tua punya waktu mungkin untuk belajar secara daring ataupun mengunjungi pusat-pusat pembelajaran keluarga yang ada di daerah. Karena sebetulnya saat ini sudah ada sekitar lebih dari 250 kota yang ada di Indonesia itu sudah ada pusat pembelajaran keluarga atau yang disebut Puspaga. Yang mana sebetulnya layanan ini bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Mereka yang ingin meningkatkan kemampuan pengasuhan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan anak, bagaimana meningkatkan kemampuan untuk menjaga kelekatan dengan anak. Karena anak itu kan sesuai tahapan usia, itu ada tahapan-tahapan di mana mereka hanya 100% percaya hanya pada orang tua. Apapun yang dikatakan orang tua dan gurunya, dia akan ikutin. Tapi seiring pertambahan usia, mereka akan mendengarkan kata temannya. Nah ini kan perlu strategi-strategi yang berbeda dalam pengasuhan orang tua. Jadi ini mumpung di kesempatan ini kami juga ingin promosikan keberadaan pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga yang ada di kota-kota. Silahkan Bapak Ibu ngecek. Bisa di mesin pencari gitu, diketik aja Puspaga di kota saya. Nah itu Anda akan temukan di mana letak layanan ini dan silahkan dicoba untuk datang. Menarik sebetulnya kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Cipu soal data ini bahwa government juga nggak tinggal diam untuk memberikan katakanlah penerangan kepada orang tua untuk selalu katakanlah melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya begitu. Tetapi untuk mereka katakanlah anak-anak yang mungkin sudah terpapar atau terpengaruh secara psikologis. Saya ke Mbak Sani lagi kalau begitu. Adakah misalkan tanda-tanda yang katakanlah bisa dibaca oleh orang tua atau mungkin orang terdekat, tapi dalam hal ini orang tua begitu ya, ketika anak sudah terpengaruh secara psikologis gara-gara game online begitu, apa yang bisa dilakukan begitu untuk mengantisipasi orang tua ya zaman sekarang, karena memang tadi ya sebenarnya durasi juga membuat anak juga akhirnya apakah dia jadi adiksi atau tidak kan gitu. Kemudian juga apalagi tadi belum lagi dampak dari konten yang dia serap kemudian dia tiru secara gamblang gitu kan. Belum lagi resiko tadi adanya kontak dengan teman bermain online yang kita nggak jelas juga itu siapa misalnya. Jadi banyak sekali memang kejahatan dan dampak negatif buat anak. Walaupun game itu bukan salah satunya juga yang mempengaruhi anak. Kondisi keluarga juga tentunya di sini harus juga dibangun sedemikian rupa supaya keluarga juga damai, tidak ada kekerasan verbal dan sebagainya gitu. Karena ya bagaimana kita membatasi game tapi dalam keluarga penuh dengan cekcok, penuh dengan bahasa yang kasar, ya tentunya juga akan mempengaruhi psikologis anak. Nah, bagaimana orang tua tahu bisa melihat apakah anak sudah terpapar konten atau tidak? Ya tentunya dari perilaku yang dilakukan oleh anak. Apakah anak jadi less empati, jadi kurang empati gitu kan? Ada binatang ditimpuk misalnya. Atau kalau ngomong ngegas, ngomong tuh kasar gitu kan. Kemudian juga ya tentunya kalau saya lihat teman-teman permainannya ya, apakah mereka di grup juga ngomongnya juga tadi tidak ada batasan, sangat kasar, menyakiti gitu ya. Kemudian bisa juga apakah anak kita juga termasuk salah satu calon pelaku perundungan misalnya. Karena apa? Dengan adiknya jadi kasar, jadi suka mukul misalnya. Nah itu kita lihat juga dari berbagai macam faktor, termasuk juga menseleksi games atau permainan yang dia mainkan. Nah di sini sebenarnya tantangan orang tua adalah bagaimana menggantikan games yang online tadi dengan juga sifatnya yang non games yang ada di dunia nyata. Jadi kita substitute, bukan berarti nggak boleh, tapi kita porsinya juga kita tambah di dunia nyata. Permainan yang menarik di luar sana kadang-kadang anak nggak tahu caranya karena juga nggak diajarkan karena tadi mungkin tidak ada waktu, tidak ada kesempatan. Padahal sebenarnya bisa menarik juga. Misalnya bermain kalau zaman dulu tuh bermain karet misalnya. Tapi apakah zaman sekarang masih viral atau digandrungi kan itu juga beda lagi. Tapi yang jelas bagaimana tantangan orang tua juga bisa mengintroduce permainan lain selain online, game online. Karena itulah yang kita khawatirkan adalah kecanduannya. Ya kan jadi kalau tidak ada internet bisa marah misalnya. Atau pelajaran semua jadinya turun, nggak fokus. Kalau belajar dikit langsung goyang-goyang. Nah itu juga termasuk salah satu ya tadi. Kecanduan games yang membuat akhirnya performance anak juga di sekolah menurun. Oke, jadi pada porsi tertentu game itu bisa jadi entertaining. Tapi dalam porsi yang berlebihan, apapun yang berlebihan itu tentu nggak bagus begitu ya Mbak Sani. Betul. Kita juga tampaknya perlu
mengapresiasi upaya pemerintah untuk katakanlah mengawasi dan membatasi game online ini. Bahkan tadi Mbak Ciput juga sudah menyebutkan begitu, ada sebetulnya ada aturan, ada klasifikasinya. Game-game itu ada yang batas usia sekian sampai sekian. Artinya upaya ini sudah dilakukan sejak lama. Tapi kalau melihat tragedi yang sekarang, artinya upaya yang selama dilakukan kan belum membuahkan hasil yang maksimal. Buktinya ada tragedi yang kemarin terjadi di SMN 72 begitu ya. Apalagi kalau begitu, yang bisa kita lakukan, katakanlah untuk membantu generasi masa depan kita agar tidak terpapar hal negatif lainnya. Dari Kemen PPA mungkin ada program tertentu. Ya, ini menyambung tadi pandangan dari Mas Hani bahwa ada substitusi untuk menggantikan screen time dari anak yang kita ingin kurangi itu harus berupa kegiatan-kegiatan aktualisasi sesuai usia anak. Jadi kegiatan positif di waktu luang anak. Nah, ini sebetulnya kami mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang-ruang terbuka yang ramah bagi anak sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mewujudkan kota atau kabupaten layak anak. Itu kami ukur, kami evaluasi setiap tahun, Mas Agung. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu upaya memberikan ruang-ruang bermain yang secara fisik motorik itu bisa membuat anak lelah secara fisik, sehingga kemudian pada waktu dia pulang ke rumah, waktu yang dia gunakan screen time itu hanya untuk misalnya keperluan tugas sekolah ataupun keperluan hobi anak lain untuk aktualisasi, misalnya mempelajari hobi baru, atau ada yang mempergunakan untuk belajar bahasa asing dan lain-lain. Jadi ini yang kami coba mendorong melalui pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, prioritas dari Menteri PPPA dan Ibu Wamen itu adalah daerah-daerah mulai desa, itu ada ruang-ruang bersama yang bisa diakses oleh anak, perempuan dan orang tua bersama-sama untuk mempergunakannya untuk kepentingan terbaik bagi anak dan juga perempuan, termasuk itu adalah memperkenalkan kembali permainan-permainan tradisional yang mungkin tadi Mbak Sani menyebutkan orang tuanya nggak sempat nemenin. Nah, maka kita ada sistem yang berbasis masyarakat di lingkungan. Nah, itu kan bisa sebetulnya ada relawan-relawan sahabat perempuan dan anak yang secara volunteer mereka bisa melakukan membuat kegiatan-kegiatan interaktif untuk anak. Ada yang mengelola misalnya lapangan futsal, sehingga anak-anak itu menjadi termotivasi untuk berlatih. Kalau ada kemudian dibuat juga kompetisi-kompetisi antar RT misalnya, itu dalam satu wilayah RW, dan itu kemudian dilombakan di tingkat desa atau kelurahan. Jadi untuk persoalan digital itu sebetulnya kita juga harus berpikir out of the box, tidak hanya selalu berpikir bagaimana upaya secara digital, secara teknologi, tetapi ada juga yang non teknologi tadi yang disampaikan oleh Mbak Sani. Nah, ini yang kami dorong dan evaluasi. Kita tentu sangat mengharapkan bahwa upaya itu bisa berbuah manis ke depannya, karena tampaknya banyak sekali fenomena yang terjadi saat ini, dan rasa-rasanya di era sekarang begitu ya. Internet bahkan lebih penting daripada udara begitu ya. Tidak ada internet kalang kabut semuanya. Tapi kemudian upaya ini dipandang juga beragam oleh masyarakat soal bagaimana membatasi atau mengkaji ulang pembatasan game-game yang ada basis peperangan dan juga kekerasan. Apa kemudian kata warga? Mbak Sani, Mbak Ciput, kita jeda dulu diskusi kita. Kita akan langsung bergabung dengan reporter di lapangan. Ada rekan Cesa Andini untuk menggali juga bagaimana pendapat warga begitu ya soal wacana pembatasan dari penggunaan game online ini. Silakan, Cesa Andini. Selamat sore menjelang malam Agung dan pemirsa. Berita 1 pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, di pemerintah memberikan beberapa himbauan lanjutan, salah satunya yaitu untuk membatasi konten sensitif ataupun game online yang mengandung kekerasan begitu. Dan apabila kami dapat menceritakan sedikit kronologinya, memang kejadian ini terjadi pada Jumat pekan lalu, di mana aparat kepolisian ini menemukan berbagai benda bukti begitu. Salah satunya adalah senjata mainan dan juga
peledak. Ada sebanyak 7 peledak, namun hanya beberapa yang meledak di lokasi begitu, Agung. Dan tentunya ini menjadi polemik begitu ya, apakah game online ini benar-benar harus dibatasi dan dapat berpengaruh buruk begitu bagi para generasi muda. Dan langsung saja pemirsa kita tanyakan tanggapan salah satu warga yang ada di sini. Selamat sore Kak, dengan Kak siapa? Halo, namaku Sakura dan aku merupakan mahasiswa semester 3 dari Sultan Ageng Tirtayasa. Oke, Kak Sakura, ini boleh saya tanya tanggapannya terkait rencana pemerintah mau membatasi game online yang mengandung kekerasan seperti PUBG dan sebagainya, gimana Kak? Menurutku merupakan sebuah strategi yang lumayan stupid sih, mohon maaf ya. Karena menurut aku itu pada gamenya sendiri itu bukan salah mereka sih, karena yang pertama itu kita sebagai audiens yang bermain game juganya gitu, kita kan sudah bisa membedakan mana fiksi mana realita kan. Alhasil yang di dalam game tersebut itu ya hanya bisa dilakukan dalam game tersebut, yang memang tidak waras lah kita lakukan di dunia nyata ya. Lalu yang kedua itu memang merupakan harusnya refleksi ke orang tua juga kan, karena sedengar aku ini yang pengobrolannya itu di SMK kan, bukan? SMA ya? Iya benar. Ya menurut aku sih orang tua juga harus bisa mengajari anaknya atau mengawasi anaknya dalam screen time mereka, yang artinya itu mereka itu tidak bisa ya seterusnya main HP gitu ya, harus diawasin ketat banget sama orang tua, karena ya kita kan tidak tahu ya internet isinya apa ya, apalagi game tersebut itu emang bisanya dikonsumsi oleh kita-kita yang sudah ngerti gitu intinya. Makasih banyak Kak. Jadi memang ini Kak Sakura lebih merasa regulasi ini harusnya dibenahi kembali dari pihak keluarga begitu. Kemudian kita langsung tanyakan saja tanggapan yang lain. Selamat sore Kak, dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Andi. Nama saya Zildan. Kak, tanggapannya gimana? Karena pemerintah ada rencana membatasi game online seperti PUBG gitu ya, setelah insiden ledakan di SMA Negeri 72. Gimana Kak tanggapannya? Ya menurut saya game online itu sebenarnya dibatasi karena walaupun tidak menimbulkan kekerasan secara langsung, tapi itu bisa mempengaruhi konsentrasi belajar, terus menimbulkan frustrasi juga. Tapi sebenarnya boleh saja bermain game online seperti PUBG itu, cuman diberi batasan waktu gitu supaya tidak mengganggu konsentrasi belajar atau ibadah. Menurut saya berdasarkan kejadian di SMA Negeri 72 yang terjadi di beberapa hari lalu, memang tidak sepenuhnya terjadi oleh kontak dari game online. Namun kembali kepada konteks yang awal, game online memang perlu dibatasi. Cuman tidak perlu dibatasi secara keseluruhan, namun dari kontrol dari diri kita sendiri maupun dari orang tua. Berarti memang dari kepribadiannya aja ya. Kakaknya boleh tahu gak ini ada yang main game online gak di sini? Saya main sih. Main sih, Iya. tapi memang merasa itu mengganggu konsentrasi berarti. Ya, benar banget. Oke, seperti itu pemirsa, mungkin kita akan tanyakan satu lagi orang terkait pembatasan game online ini ya. Selamat sore Pak, dengan Pak siapa? Saya dengan Tio. Pak Tio, usai insiden ledakan nih di SMA Negeri 72, ada rencana pembatasan game online terutama yang berunsur kekerasan. Nah, pendapatnya gimana nih Pak? Ya, saya pribadi sebetulnya setuju ya dengan adanya tindakan pemerintah untuk membatasi game-game online yang sekarang ini marak oleh anak-anak, karena memang impact sosialnya itu tinggi sekali, karena implementasinya adalah membuat anak menjadi temperamental, karena di situ juga banyak adegan-adegan kekerasan ya di game-game online sekarang ini yang mengakibatkan anak atau seseorang itu bisa berbuat anarkis. Akhirnya muncul perbuatan-perbuatan yang bisa memicu kriminalitas. Jadi menurut saya sih, saya setuju sekali kalau memang dibatasin. Karena ini juga untuk menyelamatkan generasi muda ya, terutama anak-anak zaman sekarang. Terima kasih banyak Pak Tio, selamat beraktivitas kembali. Ya seperti itu pemirsa, jadi memang ada beberapa warga yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju. Ada yang menurut mereka ini merupakan sesuatu yang harus dibenahi secara lingkungan keluarga ataupun pribadi dibandingkan dari game online sendiri. Namun pemerintah juga mengatakan sebenarnya adanya game online seperti PUBG atau Free Fire atau semacamnya, ini sebenarnya memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa mempelajari dengan mudah senjata api seperti apa dan merasakan sensasi menembak-nembak, terutama gamer lainnya merupakan orang lain begitu pemirsa dan Agung. Jadi memang ada banyak yang setuju, namun ada juga yang tidak setuju terkait regulasi ini. Kembali ke studio.
Baik, Cesa Andini, terima kasih atas laporan Anda bersama juru kamera Indra Bramantio melaporkan dan juga tadi berdiskusi atau mencoba menggali pernyataan-pernyataan dari warga di lapangan terkait bagaimana wacana pembatasan game online ini akan diberlakukan. Kita kembali juga diskusi kita pemirsa pada malam hari ini bersama dengan Mbak Sani dan juga Mbak Ciput. Mbak Sani tadi melihat respon masyarakat yang tampaknya beragam. Ada yang setuju tapi juga ada yang berpendapat berbeda begitu ya. Sebetulnya kalau kita menjadi bijak dalam hal ini begitu, harus seperti apa sih sikap kita begitu terhadap game online? Ya, saya sih percaya ya, tadi kan ada dibagi juga kalangan muda dan kalangan orang tua gitu ya. Orang tua biasanya lebih setuju kalau ada pembatasan. Kalau anak muda biasanya merasa ini adalah tangan atau tadi sebenarnya ya asal ada kompromi bolehlah misalnya gitu. Tapi saya yang jelas begini. Tadi saya melihat bahwa dari sisi kementerian sebenarnya sudah membuat aturan-aturan yang benar, yang baik, yang bagus untuk batasan buat orang tua. Dan tadi juga termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di daerah-daerah untuk bisa digunakan. Namun mungkin saja sosialisasinya yang perlu harus diefektifkan. Karena sekarang kalau kita lihat orang tua itu kan gennya tadi milenial ya. Berarti mungkin sosialisasinya itu berupa hal-hal yang di TikTok lah atau apa yang gampang dicerna dan gampang tahu gitu. Jadi kadang-kadang yang memang penggunanya banyak ya anak muda gitu. Iya, karena saya lihat bahwa sebenarnya aturannya ada, bentukan ini ada, tapi nggak sampai ke dalam masyarakat. Berarti ada kekurangan efektifan dari sisi sosialisasi gitu. Karena kalau tadi saya bilang lihat tadi bagus sekali yang sudah ada, tapi mungkin kalau ditanyakan belum tentu banyak yang tahu begitu. Nah, jadi bagaimana kemasan dari justru aturan-aturan yang baik, fasilitas yang ada di pemerintah lakukan buat masyarakat itu dibuat dikemas supaya mudah didapatkan, diperoleh dan tadi gampang diketahui oleh masyarakat sehingga mereka akan dari mulut ke mulut akan membicarakan hal baik yang pemerintah lakukan dan bisa langsung diimplementasikan di dalam keseharian mereka begitu. Oke, kita konfirmasi kalau gitu ke Mbak Ciput. Mbak Ciput, upayanya kan sudah banyak begitu ya. Tapi apakah tersampaikan dengan maksimal nggak ke katakanlah target audiensnya gitu? Yang ingin kita jaga kan adik-adik kita, anak-anak kita begitu. Iya, saya sepakat dengan Mbak Sani bahwa pemerintah daerah ini belum optimal untuk mengedukasi masyarakatnya terkait layanan-layanan yang sebetulnya tersedia oleh pemerintah daerah. Namun demikian, saya juga ingin mengomentari yang tadi sempat wawancara ke masyarakat ya Mas Agung ya, karena pertanyaannya sudah misleading. Kalau ditanya tadi nggak disebutkan pembatasan itu untuk usia berapa gitu ya, sehingga jawaban yang anak-anak remaja tadi ya mereka memang sudah memiliki bahkan mahasiswa tadi ya, mereka sudah memiliki kemampuan kognitif dan juga psikologi mental bagaimana menghadapi kekalahan dan lain-lain itu siap. Nah itu kan kategori-kategori yang berbeda, misleading. Pada saat kita menanyakan itu juga akan menghasilkan informasi yang berbeda. Jadi saya ingin kembali menempatkan bahwa di setiap kategori usia itu penting kita sepakati bahwa pengaturan restriksi terhadap aturan sebuah konten dari PSE sesuai usia tumbuh kembang anak itu dipatuhi oleh semua pihak. Nah, kemudian tanggung jawab perusahaan juga atau PSE untuk mengedukasi usernya, mengingatkan bahwa game ini itu di produk seharusnya sudah jelas disclaimer-nya itu jelas gitu. Dan juga pihak-pihak yang termasuk ini pihak Google karena kalau Android kan melalui Play Store sedangkan kalau Apple kan melalui iOS itu juga harus didorong untuk juga memiliki kebijakan. Nah ini sebetulnya kami bergerak ke arah menghubungi Google dan juga kemudian dengan iOS ini belum, tapi dengan Google kan sudah ada komunikasi. Ya, kayaknya Mbak Ciput ya. Termasuk ini loh Mas Agung bahwa pada saat registrasi atau setting sebuah gawai gitu. Ponsel itu sudah harus declare bahwa ini adalah penggunanya ini usia anak gitu. Karena begini maksud kami akan diatur percuma. Sejak awal sehingga di Play Store itu nggak bisa anak-anak menemukan game-game yang sudah diatur untuk usia di atas usia mereka gitu. Nah tampaknya ya itu sudah diterapkan cuma ya ini kami dengan Google sedang minta untuk dilakukan pelatihan ini kepada semua sumber daya kami yang ada di daerah
sehingga mereka bisa kemudian mendiseminasikan kepada masyarakat luas keberadaan pengaturan yang baru ini. Yang ini juga sebetulnya mempermudah orang tua untuk mengawasi anak. Oke, kami dorong kalau begitu ya, upaya Kemen PPA untuk katakanlah melakukan negosiasi delegasi dengan pihak penyedia layanan tadi App Store dan juga Google Store, karena tampaknya akan menjadi sia-sia kalau aturan ditelurkan sudah ada begitu di government-nya membatasi, tapi ternyata dari penyedia layanan dari App Store dan juga iOS-nya juga membebaskan aja untuk diinstal oleh siapa saja, begitu kan ya? Ya. Nanti kita akan update datanya seperti apa. Tapi yang ingin coba kami tekankan, jika Mbak Ciput, misalkan pembatasan game online ini kemudian diterapkan dengan berbagai mekanisme, apapun itu begitu ya, bagaimana kemudian Kemen PPA memastikan kebijakan ini nggak cuma sekedar represif, tapi juga edukatif? Ya tadi kami nggak bekerja sendirian. Jadi ada banyak yang sudah melalui lokus-lokus dan kelompok sasaran yang berbeda, Mas Agung, untuk bisa mengedukasi masyarakat. Nah, sebetulnya kan Kementerian Komdigi itu punya strategi nasional untuk peningkatan literasi digital. Nah, ini yang kami akan mengadvokasi supaya ada penambahan sasaran untuk keluarga muda dan juga anak-anak untuk mereka mendapatkan akses edukasi literasi digital, termasuk bagaimana anak-anak ini punya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai risiko yang tadi sudah ditetapkan, diatur dalam PP 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Kemudian melalui sekolah-sekolah Menteri Dikdasmen, ini sebetulnya memang sudah ada 7 kementerian lembaga yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan PP Tunas itu, Mas Agung. Termasuk Kemenduk Bangga atau BKKBN melalui penyuluh-penyuluhnya untuk mengedukasi. Kemudian Mendagri akan menggerakkan melalui kepala daerah menginginkan untuk fokus perlindungan anak di ranah daring dengan melakukan pencegahan-pencegahan yang efektif. Termasuk tadi melalui skema Kabupaten Kota Layak Anak memperbanyak alternatif kegiatan positif bagi anak di luar jaringan. Jadi di luring itu yang kita dorong untuk terus diperbanyak. Kemudian Kementerian Dikdasmen sudah, Kementerian Agama juga bersama-sama untuk melalui satuan-satuan pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Dan kami berkontribusi melalui pusat-pusat layanan kami yang ada di daerah bersama Pemda untuk memperkuat kapasitas, misalnya kalau terjadi ada anak yang kemudian mengalami pengalaman buruk nih di game misalnya, dia menjadi korban perundungan di situ, dia tahu kemana harus melapor, dan tenaga layanan yang ada di daerah ini kami latih bahwa manajemen kasus-kasus yang terjadi di ranah daring itu berbeda dengan kasus-kasus yang di ranah luring, misalnya bagaimana menyelamatkan barang bukti gitu ya, karena biasanya korban-korban eksploitasi atau perundungan saking marahnya itu dia langsung blokir semua pelaku, kemudian dia hapus semua bukti. Nah, ini kan kemudian juga menyulitkan untuk proses-proses yang diperlukan untuk menegakkan keadilan. Jadi kalau kepastian untuk melindungi anak-anak mendapatkan pendampingan psikologis itu sudah tidak diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan. Tetapi untuk memastikan ini tidak berulang, itu kan kita harus memastikan pelaku-pelaku perundungan, dan kemudian itu pelaku pasti ada child buktinya, grooming, ya? itu juga mendapatkan penegakan hukum gitu, Mas Agung. Baik. Terima kasih sekali, justru kami sangat mengapresiasi Mbak Ciput mendengarkan paparan yang sudah Anda tadi berikan. Upayanya sebetulnya sudah banyak yang dilakukan. Harusnya ini sih menjadi angin segar bagi kita, para orang tua khususnya yang punya anak. Oh, ternyata sudah banyak. Bahkan tadi mendengar pernyataan dari Mbak Ciput bahwa kementerian, lembaga, berbagai instansi begitu, tadi ada 6 atau 7 kalau nggak salah, tampaknya mesra ya, membuat berbagai ramuan agar perlindungan terhadap anak ini juga bisa terjaga dengan maksimal. Kepada Mbak Sani mungkin terakhir sebagai closing statement, PP nomor 17 tahun 2025 tadi juga sudah disampaikan, juga di-mention oleh Mbak Ciput begitu ya. Sudah ada upaya, sudah berbagai macam dilakukan, termasuk berbagai kementerian lembaga tadi juga mesra meramu banyak hal begitu. Catatan dari Anda begitu, apalagi perlu dilakukan? Iya, tadi balik-balik lagi bagaimana sosialisasi harus efektif dan bisa mengena kepada lini masyarakat ya. Jadi kalaupun ada semua mesra, tapi kalau nggak mencapai yang disasar juga akhirnya kan sayang begitu ya.
Tapi yang jelas di sini jangan sampai aturan yang ada kemudian juga akhirnya diimplementasikan juga secara berlebihan juga, dalam arti kata orang tua jadi akhirnya mengkumpul anaknya dan sebagainya. Jadi yang menurut saya yang terpenting adalah bagaimana pendekatan orang tua kepada anak yang bersahabat, yang juga asertif gitu ya. Untuk juga akhirnya anak bukan berarti akhirnya jadi berhubung tegang dengan orang tua, tapi juga bisa berkompromi bersama-sama dan anak paham kenapa itu ada gitu, supaya anak juga bisa menyadari bahwa itu semua untuk hal positif buat anak gitu. Jadi bukan orang tua akhirnya juga jadi polisi dengan anak, tapi juga mari bersama anak bersahabat memberikan pemahaman sehingga anak juga terinternalize bahwa apa yang benar apa yang tidak itu semata-mata untuk kebaikan mereka. Baik, Mbak Sani terima kasih sudah berbagi insight. Mbak Ciput juga terima kasih sudah berbagi insight pada malam hari ini. Tadi kalau kata Mbak Sani terakhir sosialisasi, tampaknya kami media juga kesentil. Mbak Ciput, kami media bersedia dengan terbuka lebar begitu untuk menjadi jembatan sosialisasi ini begitu agar ini sampai tujuannya kita toh sama, memberikan perlindungan untuk anak-anak di luar sana. Selamat kembali beraktivitas, Mbak Sani, Mbak Ciput. Nanti kami tagih ya berita 1. Bye-bye.